Sekilas pengamatan abang, siapa yang mau ngasih panggung? Sekilas dulu kita agak ngeliat panggung. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang mau ngasih panggung Gibran. Oh, Gibran ya? Ya, Gibran. Ini terlepas dari masalah substansi ya. Karena kalau kita ngomongin substansi, saya melihatnya ada beberapa yang seperti saya sampaikan tadi ya tidak sepenuhnya tepat. Tetapi bagaimana Gibran menggunakan istilah-istilah yang populer, ya istilah-istilah yang berburu di kebun binatang gitu ya, yang menunjukkan penguasaan dia terhadap nampak bagus sekali ya. Dan terlihat bagaimana Gibran menguasai dengan confident ya. Dia memanfaatkan semua yang dia kuasai itu keluar semua optimal dia. Tidak seperti yang dikhawatirkan karena selama ini tidak datang debat di kampus, di organisasi. Tapi memang, gitu kan. Sebenarnya memang sejak awal saya juga menyampaikan bahwasanya yang paling berpotensi untuk menguasai panggung hari ini memang sebenarnya Gibran. Kenapa? Karena pertama, Gibran itu punya yang paling, mereka bukan ekonom, tiga-tiga aja bukan ekonom, tetapi yang paling dekat dengan persoalan ekonomi itu Gibran. Karena dia pengusaha. Dia pengusaha. Ya, pengusaha itu kan keseharian pengusaha itu kan bicara tentang ekonomi. Dan yang kedua, Gibran adalah masih sebagai wali kota yang tentunya pasti akan bersentuhan dengan ekonomi rakyat. Jadi semua yang memungkinkan sekali untuk Gibran lebih menguasai persoalan ekonomi ketimbang Pak Mahfud yang sehari-hari bicara tentang politik, hukum dan keamanan. Tuai pujian usai debat, Gibran dijuluki netizen cawapres keren. Calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menuai pujian dan sentimen positif di media sosial usai tampil dalam debat Pilpres 2024 di Jakarta. Hasil ini didapat dari riset Continuum Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF. Riset ini memperlihatkan reaksi dan sentimen di media sosial terhadap penampilan Gibran dan dua cawapres lainnya, yakni Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar dalam debat. Gibran tercatat berhasil menuai sentimen positif sebesar 77,69% dalam percakapan di platform media sosial X. Hasil tersebut didapat melalui tren perbincangan di X selama periode waktu debat pada pukul 19 sampai 21.50 waktu Indonesia Barat. Perbincangan diambil dari 22.424 pembicaraan yang dilakukan 17.125 pemilik akun X. Posisi Gibran kemudian diikuti oleh Mahfud MD yang meraih sentimen positif sebesar 64,03%. Dan Muhaimin Iskandar dengan hanya mencatat 4,27% penilaian positif netizen. Rendahnya sentimen positif Caimin disebabkan karena netizen menilai performanya selama debat kurang dan bisa jadi menurunkan elektabilitasnya dengan Anies, tulis Continuum Indef. Riset juga merinci berbagai impresi yang diberikan netizen untuk penampilan Gibran. Mayoritas netizen lanjut Continuum menilai penampilan Gibran sangat dominan dan menguasai panggung. Sebanyak 70,7% menilai Gibran berpenampilan keren dan dominan di panggung. Sebesar 16,3% menganggap Gibran menguasai materi debat dengan baik. Selain itu, netizen juga memperbincangkan Gibran yang awalnya dikira akan kesusahan, tapi ternyata penampilannya sangat bagus dan menguasai materi, rangkum Continuum. Selain itu, Gibran juga menjadi sosok cawapres yang paling disorot di platform lain seperti YouTube. Nama Gibran disorot di dalam 30.000 komentar yang muncul di platform tersebut. Sementara itu, berdasarkan data Word Cloud, Gibran juga disebut sebagai sosok cawapres keren. Gibran juga disebut sebagai cawapres yang keren dan cerdas, tulis Continuum. Namun demikian, Gibran juga tetap tak lepas dari sentimen negatif. Beberapa netizen menyoroti sikap Gibran yang dinilai sombong. Namun di sisi lain, Gibran juga disoroti sebagai sosok yang sombong dan beremosi tinggi saat beradu gagasan dengan calon lainnya, tulis Continuum. KPU menggelar debat kedua Pilpres 2024 pada Jumat 22 Desember. Debat diselenggarakan di Jakarta Convention Center atau JCC pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan melibatkan para calon wakil presiden. Ketiga cawapres yang beradu gagasan antara lain Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD. Tema debat Cawapres 22 Desember 2023 adalah ekonomi kerakyatan.
ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBD atau APBN, infrastruktur, dan perkotaan. Gibran menjadi salah satu cawapres yang paling disorot. Salah satu pasalnya karena pilihannya untuk menggunakan istilah-istilah asing dalam debat, mulai dari carbon capture dan storage atau CSS dan stage of the global Islamic economy.